Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di channel ini ada banyak pembahasan tentang matematika, dan pada kesempatan kali ini Bapak akan melakukan pembahasan tentang prediksi soal ANBK tahun 2022. Dan sebelum kita mulai, kita login dulu, and let's go, we begin the discussion. Soal pertama, perhatikan teks berikut. Biskuit merupakan camilan yang banyak digemari sebagai pelengkap minum teh setiap waktu. Berikut dua jenis biskuit yang sering dijual di pasaran. Dan berikut daftar komposisi dari dua jenis biskuit tersebut. Komposisi biskuit sehat yang memiliki berat 149 gram. Lemak total 9%, lemak jenuh 20%, protein 3%, karbohidrat total 6%, dan natrium 10%. Kemudian komposisi biskuit lezat yang beratnya 250 gram, lemak total 8%, lemak jenuh 16%, protein 2%, karbohidrat total 4%, dan natrium 5%. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah pernyataan-pernyataan berikut yang benar. A. Komposisi protein biskuit lezat adalah 0,02 bagian. Kita lihat, pada biskuit lezat, komposisi proteinnya yaitu 2%. Jadi 2% itu adalah 0,02. Pilihan B. Komposisi natrium biskuit sehat adalah 0,01 bagian. Kita perhatikan natrium pada biskuit sehat sebesar 10%. Dan 10% itu adalah 0,1. Jadi bukan 0,01. Pilihan C, komposisi lemak jenuh biskuit lezat adalah 0,16 bagian. Kita perhatikan lemak jenuh pada biskuit lezat adalah 16%. Jadi 16% itu adalah 0,16. Kemudian pilihan D, komposisi lemak jenuh biskuit sehat adalah 0,02 bagian. Kita perhatikan lemak jenuh pada biskuit sehat adalah 20%. Dan 20% tersebut adalah 0,2. Jadi bukan 0,02. Jadi di antara pilihan A, B, C, dan D, yang benar adalah A dan C. Soal berikutnya. Perhatikan teks berikut. Biskuit merupakan camilan yang banyak digemari sebagai pelengkap minum teh setiap waktu. Berikut dua jenis biskuit yang sering dijual di pasaran. Kita perhatikan ada biskuit sehat dan biskuit lezat. Dan berikut daftar komposisi dari dua jenis biskuit tersebut. Komposisi biskuit sehat seberat 149 gram, lemak totalnya 9%, lemak jenuh 20%, protein 3%, karbohidrat total 6%, dan natrium 10%. Kemudian komposisi biskuit lezat seberat 250 gram, lemak total 8%, lemak jenuh 16%, protein 2%, karbohidrat total 4%, dan natrium 5%. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang benar adalah pilihan A, biskuit lezat mengandung protein lebih sedikit dibandingkan biskuit sehat. Kita perhatikan, kandungan protein pada biskuit lezat adalah 2%. Dan beratnya 250 gram. Jadi 2% kali 250 yaitu 5 kandungan proteinnya. Kemudian protein pada biskuit sehat sebesar 3% dari berat 149 gram. Jadi kandungan proteinnya adalah 3% kali 149, 4,47. Jadi kandungan protein pada biskuit lezat
itu seharusnya lebih banyak dari biskuit sehat. Jadi pilihan A ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian pilihan B, biskuit lezat mengandung lemak total paling banyak dibandingkan biskuit sehat. Kita perhatikan kandungan lemak atau komposisi lemak pada biskuit lezat adalah 8% dari 250 gram, yaitu sama dengan 20. Kemudian kandungan lemak total pada biskuit sehat sebesar 9% dari 149 gram, yaitu 13,41. Sehingga kandungan lemak total pada biskuit lezat itu paling banyak dari biskuit sehat, dan pernyataan ini adalah benar. Pilihan C, kandungan lemak jenuh pada biskuit lezat lebih sedikit daripada biskuit sehat. Kita perhatikan lemak jenuh pada biskuit lezat 16% dari 250 gram, yaitu sama dengan 40. Kemudian lemak jenuh pada biskuit sehat sebesar 20% dari 149 gram, yaitu 29,8. Jadi seharusnya kandungan lemak jenuh pada biskuit lezat lebih banyak daripada biskuit sehat. Sehingga pernyataan C adalah pernyataan yang salah. Kemudian pilihan D, kandungan karbohidrat total pada biskuit sehat lebih banyak daripada biskuit lezat. Kita perhatikan karbohidrat total pada biskuit sehat sebesar 6% dari 149 gram, yaitu 8,9. Kemudian karbohidrat total dari biskuit lezat seberat 250 gram, yaitu 10. Jadi kandungan karbohidrat total pada biskuit sehat seharusnya lebih sedikit daripada biskuit lezat, sehingga pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan teks berikut. Posyandu di Kelurahan Sekar akan melakukan pengukuran tinggi badan anak balita di daerah tersebut. Berikut ini tabel data tinggi badan 20 anak balita hasil pengukuran di kelurahan tersebut. Ini adalah datanya. Tinggi badan 60 cm frekuensi 2, 65 cm frekuensi 1, 70 cm frekuensi 3, 75 cm frekuensi 6, dan tinggi badan 80 cm dengan frekuensi 8. Dari data tersebut, rata-rata tinggi badan balita tersebut adalah, untuk menghitung rata-rata, karena ini adalah data majmu, maka frekuensi kalikan dengan tinggi badan, dijumlahkan semua dari data yang ada, kemudian dibagi banyaknya frekuensi. Sehingga rata-ratanya sama dengan 2 kali 60 tambah 65 karena ada satu frekuensi, ditambah 3 kali 70, ditambah 6 kali 75, ditambah 8 kali 80, dibagi 20. Jadi banyaknya frekuensi di sini adalah 20. Sama dengan 120 ditambah 65 ditambah 210 ditambah 450 ditambah 640 dibagi 20. Sama dengan 1485 dibagi 20 sama dengan 74,25. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan teks berikut. Posyandu di Kelurahan Sekar akan melakukan pengukuran tinggi badan anak balita di daerah tersebut. Berikut ini tabel data tinggi badan 20 anak balita hasil pengukuran di kelurahan tersebut. Jadi data yang ada pada soal ini hampir sama dengan data pada soal sebelumnya.
Untuk tinggi badan 60 cm dengan frekuensi 2 dan seterusnya. Namun pada soal ada yang sedikit berbeda karena di sini ada satu balita lain yang memiliki tinggi badan 65 cm ditambahkan dalam data. Beri tanda centang untuk setiap pernyataan yang benar terkait dengan perubahan data tinggi badan tersebut. Soal A, nilai rata-rata tinggi badan akan berkurang. Kita perhatikan, karena ada satu tambahan balita lain yang tingginya 65 cm, maka frekuensi pada tinggi badan 65 cm bertambah 1 sehingga menjadi 2. Maka rata-ratanya adalah berubah menjadi 2 kali 60 ditambah 2 kali 65 ditambah 3 kali 70 ditambah 6 kali 75 ditambah 8 kali 80 dibagi 21 dari sebelumnya 20 sama dengan 120 ditambah 130 ditambah 210 ditambah 450 ditambah 640 dibagi 21 sama dengan 1550 dibagi 21 sama dengan 73,8. Sehingga ada perubahan nilai rata-rata tinggi badan tersebut dari rata-rata sebelumnya yaitu 74,25. Dan soal A ini adalah benar karena rata-ratanya sekarang menjadi berkurang menjadi 73,8. Sehingga kita tambahkan centang. Soal B, nilai tengah tinggi badan balita akan berubah. Perhatikan, nilai tengah tetap berada di data ke-11 meskipun di sini ada tambahan satu balita lain, yaitu nilai tengahnya ada pada tinggi badan 75 cm atau pada data ke-11. Pernyataan yang B, nilai tengah tinggi badan balita akan berubah. Jadi ini tidak akan merubah karena pada data sebelumnya tetap berada di 75 cm ini. Sehingga pernyataan B salah. Kita tambahkan X. Soal C, tinggi badan balita tersebut tidak akan mempengaruhi nilai modus datanya. Modus adalah nilai yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak, yaitu di sini 80 cm. Frekuensinya ada 8. Jadi ini tidak akan mempengaruhi. Kita tambahkan centang. Soal berikutnya. Pada hari ulang tahun adiknya minggu depan, Aisyah akan membuat 40 buah topi berbentuk kerucut. Aisyah menyiapkan kertas karton berukuran 30 cm kali 42 cm. Berapa lembar kertas karton yang diperlukan jika panjang jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21 cm. Kita perhatikan, ini anggap sebagai kertas kartonnya. Berukuran 30 cm kali 42 cm. Ini akan dipotong berbentuk setengah lingkaran yang jari-jarinya 21 cm sehingga diameternya menjadi 42 cm sepanjang kertas kartonnya ini. Dan sisanya 9 cm, jadi tidak cukup untuk dibuat topi lagi dari satu lembar ini. Jadi satu lembar hanya cukup untuk dibuat satu topi berbentuk kerucut. Jadi butuh berapa kertas karton? Tetap butuh 40 lembar kertas karton. Karena satu lembar kertas karton hanya cukup untuk dibuat satu topi ulang tahun. Jadi jawabannya adalah C, 40 lembar. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi.
baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Nah, ini adalah materi pola bilangan. Kita perhatikan, pada baris pertama ada 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11, baris keempat 15, baris kelima 14. Sehingga baris-baris kursi ini 8 sebagai suku pertama, 12 suku kedua, 11 suku ketiga, 15 suku keempat, 14 suku kelima, dan seterusnya suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8, suku ke-9. Baris belakang adalah suku ke-9. Jadi untuk menentukan suku ke-9, maka kita harus menentukan juga suku ke-6, ke-7, ke-8. Dan untuk menentukan suku ke-6 sampai suku ke-9, kita harus mengetahui polanya terlebih dahulu dari suku pertama. Kita perhatikan, dari 8 ke 12 ditambah 4. Kemudian dari 12 ke 11 dikurangi 1, 11 ke 15 ditambah 4, 15 ke 14 dikurangi 1. Inilah polanya. Ditambah 4 dikurangi 1, ditambah 4 dikurangi 1. Sehingga suku berikutnya adalah 14 ditambah 4, yaitu 18. Kemudian dari 18 dikurangi 1, yaitu 17. 17 ditambah 4, 21. Kemudian 21 dikurangi 1, yaitu 20. Jadi banyak kursi pada baris paling belakang adalah 20 kursi. Soal berikutnya. Ayu mempunyai usaha rumahan membuat kue nastar. Selain dijual sendiri, Ayu juga menerima pesanan. Waktu pembuatan kue nastar 1 toples meliputi persiapan membuat adonan 40 menit, mencetak kue 0,5 menit per kue, memanggang kue di oven 30 menit. 1 loyang isinya 40 kue nastar. Setiap 1 toples berisi 50 kue nastar. Kemudian Ayu kini telah mendapatkan pesanan kue nastar keju yang dibuatnya. Dia mendapat pesanan dari Ibu Rizka sebanyak 8 toples. Untuk mengemas kuenya, Ayu membeli toples kosong seharga Rp10.000 per toples. Dan modal bahan kue per toples yaitu Rp50.000. Ayu mendapatkan keuntungan keseluruhan dari pesanan Ibu Rizka sebesar Rp160.000. Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Pernyataan pertama atau pernyataan A, banyak kue nastar pesanan Ibu Rizka adalah 400 kue. Kita perhatikan, 1 toples berisi 50 kue nastar. Karena pesanannya sebanyak 8 toples, maka 8 kali 50 sama dengan 400 kue. Dan pernyataan A adalah pernyataan yang benar. Pernyataan B, total modal Ayu untuk pesanan Ibu Rizka Rp500.000. Kita hitung. Modal bahan kue per toples Rp50.000. Kemudian harga 1 toples kosong Rp10.000. Jadi modalnya sama dengan 8 kali 10.000. Ini hitungan untuk toples karena ada pesanan 8 toples. Ditambah 8 kali 50.000 karena modal bahan kue per toples adalah 50.000, sehingga 8 kali 50.000 sama dengan 80.000 ditambah 400.000 sama dengan Rp480.000. Jadi totalnya Rp480.000 bukan Rp500.000, sehingga pernyataan B pernyataan yang salah.
Kemudian pernyataan C, harga jual kue nastar buatan Ayu per toples Rp80.000. Perhatikan, keuntungan keseluruhan dari pesanan Ibu Rizka sebesar Rp160.000. Sehingga harga jual sama dengan modal ditambah keuntungan, 480.000 ditambah 160.000 sama dengan 640.000. Sehingga harga jualnya sama dengan 640.000 dibagi 8, karena pesanannya 8, sama dengan Rp80.000. Sehingga pernyataan C adalah pernyataan yang benar. Keuntungan Ayu untuk satu toples kue sebesar Rp20.000. Kita perhatikan, keuntungan keseluruhan dari pesanan Ibu Rizka adalah Rp160.000. Sehingga keuntungan Ayu untuk satu toples sebesar Rp20.000. Dan pernyataan D ini adalah pernyataan yang benar. Soal berikutnya. Jumlah air yang kita minum perharinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times. Langkah 1. Ukur berat badan Anda dalam kilogram. Langkah 2, bagilah dengan angka 30. Langkah 3, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter atau 350 ml setiap setengah jam setelah latihan. Jadi, jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter atau 700 ml air ke dalam kebutuhan harian Anda. Rizky ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Rizky kemudian mengukur berat badannya dan didapat hasil sebagai berikut. Inilah hasilnya. Jika hari itu Rizky berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Rizky adalah, di sini berat badan Rizky sudah ketahuan, yaitu 51 kg. Kita perhatikan langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Langkah pertama, ukur berat badan Anda dalam kilogram, dan berat Rizky adalah 51 kg. Bagilah dengan angka 30. 51 per 30. Kemudian tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Karena Rizky berolahraga selama 60 menit, 60 menit itu adalah 1 jam. Sehingga harus menambahkan air 0,7 liter. Sehingga di sini 51 per 30 ditambah 0,7 sama dengan 1,7 ditambah 0,7, sehingga kebutuhan air Rizky adalah 2,4 liter. Soal berikutnya. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Sekarang para petani banyak yang mengembangkan budidaya sayuran hidroponik karena sayuran hidroponik memiliki nilai komersil yang cukup tinggi. Berikut perkiraan lama panen dan hasil panen sayuran hidroponik. Untuk kangkung, usia panen 25 hari, hasil panen dalam 1 pot 200 gram. Bayam, usia panen 30 hari, hasil panen dalam 1 pot 250 gram. Pakcoy, usia panen 45 hari, hasil panen dalam 1 pot 300 gram. Dan selada usia panen 40 hari, hasil panen dalam 1 pot 320 gram. Seorang petani hidroponik menanam keempat sayur secara bersamaan. Setelah selesai dipanen, pot langsung diisi tanaman baru, sehingga pot tidak pernah kosong. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Bayam dan pakcoy dapat dipanen bersama
pada hari ke-90. Kita perhatikan. Untuk menentukan apakah pernyataan A ini benar atau salah, maka kita harus mencari KPK dengan mencari kelipatannya. Kangkung usia panennya 25 hari, sehingga kelipatan dari 25 adalah 25, 50, 75 dan seterusnya. Bayam usia panen 30 hari, sehingga kelipatan 30 adalah 30, 60 dan seterusnya. Pakcoy usia panen 45 hari, maka kelipatannya adalah 45, 90 dan seterusnya. Selada usia panen 40 hari, maka kelipatannya adalah 40, 80 dan seterusnya. Bayam dan pakcoy kita sudah dapatkan KPK-nya, yaitu KPK dari 30 dan 45, yaitu 90. Jadi pernyataan A, bayam dan pakcoy dapat dipanen bersama pada hari ke-90 adalah pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang B, kangkung dan bayam dapat dipanen bersama pada hari ke-100. Perhatikan kangkung dan bayam. Usia panen kangkung 25 hari, usia panen bayam 30 hari. KPK dari 25 dan 30 adalah 150. Jadi bukan hari ke-100. Jadi seharusnya hari ke-150. Sehingga pernyataan B ini adalah pernyataan yang salah. Soal berikutnya. Sebuah sekolah memberikan hadiah uang tunai kepada 10 siswa anggota tim futsal dan 2 siswa anggota tim matematika yang telah meraih juara. Jumlah uang yang diberikan seluruhnya adalah Rp3.300.000. Ternyata salah satu siswa yang bernama Robin termasuk dalam anggota tim futsal sekaligus anggota tim matematika yang meraih juara. Robin menerima uang dari tim futsal dan dari tim matematika dengan jumlah Rp650.000. Berdasarkan wacana di atas, pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Pernyataan A, jumlah uang yang diberikan sekolah untuk seluruh anggota tim futsal Rp2.500.000. Kita perhatikan, uang yang diterima tim futsal tidak sama dengan tim matematika. Perhitungannya adalah uang yang diterima Robin Rp650.000 dengan rincian Rp400.000 untuk tim matematika ditambah Rp250.000 untuk tim futsal. Ini adalah perhitungan untuk satu orang, karena hanya Robin yang menerima Rp650.000. Apakah jumlah uang yang diberikan sekolah untuk seluruh tim futsal Rp2.500.000? Nah, kita hitung uang yang diterima tim futsal. Karena tim futsal sebanyak 10 siswa, maka kalikan dengan Rp250.000. Sehingga diperoleh Rp2.500.000. Dan pernyataan A adalah pernyataan yang benar. Pernyataan B, banyak uang yang diberikan sekolah untuk setiap anggota tim futsal lebih dari banyak uang yang diberikan untuk setiap anggota tim matematika. Uang yang diterima tim matematika adalah 2 kali Rp400.000 sama dengan Rp800.000. Apakah uang yang diterima setiap anggota tim futsal lebih dari banyak uang yang diterima untuk setiap anggota tim matematika? Setiap anggota tim futsal menerima Rp250.000, sementara setiap anggota tim matematika menerima Rp400.000. Jadi pernyataan B ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian pernyataan yang C, banyak uang yang diberikan sekolah untuk Robin lebih besar dari banyak uang yang diberikan untuk tim matematika. Perhatikan,
Semua uang yang diterima tim matematika adalah 2 kali Rp400.000, sama dengan Rp800.000. Dan yang diterima Robin adalah Rp600.000. Sehingga uang yang diterima Robin lebih sedikit dari uang yang diberikan untuk tim matematika yang sejumlah Rp800.000. Sehingga pernyataan C adalah salah. Oke, cukup sekian. Kita sudah membahas 10 soal pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Pesan Bapak hari ini, belajarlah dengan giat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.